Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun mereka adalah umat akhir zaman, umat yang paling mendekati hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nikmat-nikmat yang agung dan pemberian yang mulia. Bahkan sebagian pemberian Allah berikan secara khusus hanya kepada umat ini, tidak kepada umat-umat sebelumnya. Ada 5 pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak Allah berikan pada umat sebelumnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya telah diberikan kepada umatku di bulan Ramadan 5 pemberian yang belum pernah diberikan kepada nabi sebelumku, yaitu yang pertama, pada awal bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat umatku. Siapa yang dilihat oleh Allah, maka dia tidak akan disiksa untuk selama-lamanya. Yang kedua, bau mulut yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih baik dari bau minyak misik ataupun kasturi. Yang ketiga, para malaikat memohon ampunan untuk umatku siang dan malam. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan penjaga surganya. Allah berfirman kepadanya, bersiap-siaplah dan berhiaslah kamu untuk hamba-hambaku. Mereka akan beristirahat dari kesulitan hidup di dunia menuju ke tempatku dan kemuliaanku. Yang kelima, pada akhir malam bulan Ramadan Allah mengampuni dosa-dosa mereka semuanya. Seorang sahabat bertanya, apakah itu Lailatul Qadar, wahai Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, tidaklah kamu mengetahui bahwa para pekerja apabila mereka selesai dari pekerjaannya, niscaya akan dibayar upahnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Syekh Abil Fadl Al-Ghumari memberikan penjelasan lebih lanjut dalam kitab Ghayatul Ihsan fi Fadli Syahri Ramadan terkait hadis yang tadi. Beliau menjelaskan yang dimaksud pada pemberian pertama adalah Allah melihat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan penuh perhatian dan rahmat, sehingga orang yang dilihat oleh Allah dengan pandangan tersebut tidak akan disiksa selamanya disebabkan rahmat Allah kepadanya. Yang dimaksud mulut orang berpuasa lebih baik dari bau minyak misik ialah dengan puasa oleh Allah akan diberikan pahala, sehingga dengan pahala tersebut bau orang berpuasa akan melebihi harumnya minyak misik. Atau bisa juga diartikan bahwa orang berpuasa akan mendapatkan pahala melebihi orang yang menggunakan minyak misik. Yang dimaksud para malaikat memohon ampunan ialah sebagaimana ganti atas kekeliruan malaikat. Kekeliruan itu disebabkan sanggahan malaikat kepada Allah ketika hendak menciptakan manusia. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, yang artinya mereka malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dengan kejadian tersebut, Allah memerintah para malaikat untuk memohon ampunan untuk menutupi kekeliruan tersebut. Namun yang terpenting adalah bahwa para malaikat memohon ampunan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
merupakan sebuah kenikmatan luar biasa yang tidak Allah berikan pada selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud pemberian Allah yang keempat ialah surga sudah mempersiapkan dirinya dengan penuh kenyamanan dan kenikmatan selama bulan puasa untuk orang-orang yang berpuasa. Sedangkan yang dimaksud Allah mengampuni dosa umat Islam pada malam akhir Ramadan ialah Allah akan mengampuni dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika selesai melakukannya pada akhir bulan Ramadan, dan sama-sama melakukan takbir kepada Allah dan nikmat yang Allah berikan berupa nikmat bisa melakukan puasa dan ibadah lainnya. Dalam sebuah keterangan juga disebutkan bahwa pada malam tersebut dikenal dengan istilah malam kebolehan Lailatul Jaizah, karena keesokan harinya Allah memberikan kebebasan perihal makanan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta Allah berikan ampunan dan ridhonya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhir penjelasan dalam kitab Ghayatul Ihsan fi Fadli Syahri Ramadan, menurut Syekh Abil Fadl Al-Ghumari, pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus tidak hanya 5 pemberian saja, karena masih banyak pemberian Allah selain yang telah disebutkan juga hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah: pertama, menyelamatkan manusia dari neraka setiap buka puasa. Pemberian ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya bagi Allah dalam setiap buka puasa terdapat penyelamatan dari api neraka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hanya saja ada syarat yang harus dipenuhi bagi orang puasa agar bisa mendapatkan jaminan kebebasan dari api neraka ketika buka puasa, yaitu kita tidak boleh buka puasa dengan sesuatu yang haram, karena orang yang buka puasa dengan makanan yang haram tidak akan mendapatkan jaminan selamat dari neraka. Yang kedua, dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka, serta dibelenggunya setan. Yang ketiga, diterimanya doa pemberian ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya orang berpuasa memiliki doa yang tidak ditolak ketika buka puasa. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Demikianlah pemberian Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.